Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di channel saya Hadriansa. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi kelanjutan, yaitu pemrograman Android, yang dimana nanti di sini bisa disinkronkan langsung dengan Firebase. Ini adalah materi-materi kelanjutan ya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas lebih pokok, yaitu tentang bagaimana cara melakukan reset password di dalam Firebase dengan menggunakan Android. Di sini saya menggunakan Android Studio, dan sebelum-sebelumnya di sini juga sudah saya siapkan project, yaitu project mahasiswa, yang dimana di sini sudah ada login, cancel, dan register. Tahapan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dengan cara mereset password langsung, yang nanti masuk ke dalam Firebase dan juga masuk di email masing-masing. Yang pertama, saya akan menambahkan satu button, yaitu button reset ya. Jadi saya tambahkan satu button, namanya button reset. Oke, jadi saya tambahkan satu button di sini. Oke, masih proses ya, jadi kita tunggu dulu. Oke, di sini saya sudah tambahkan satu button yang saya atur nanti sebagai button register. Oke. Oke, jadi di sini kita atur dulu desainnya untuk tombol register ini. Saya kasih jaraknya yaitu 16 dari atas. Lalu kemudian untuk kiri kanan itu supaya dia sama dengan di atasnya, maka yang saya atur adalah layout width-nya. Saya jadikan 0 dp atau mesh constraint. Nah, sehingga bentuknya seperti itu. Lalu kemudian saya atur kiri kanannya itu 16 supaya jarak sama. Kemudian nama button saya kasih nama ID reset. Kemudian untuk tampilan buttonnya saya rubah dengan nama reset password. Oke. Nah, itu yang saya lakukan
Lalu kemudian kita tambahkan satu layout lagi, di mana layout ini kita buat sebagai input email, ya, di mana kita buat sebagai input email. Cara membuat layout ada pada project, kemudian res, kemudian layout. Di sini kita membuat layout dengan layout yang keempat, jadi main activity yang keempat. Oke, klik kanan, lalu kemudian new activity, kemudian empty activity. Di sini saya kasih nama main activity 4, saya tidak rubah namanya. Langsung saja saya finish seperti biasanya. Nah, kalau sudah kita masuk ke program main activity dulu, yaitu di layout, di main activity. Di main activity tadi itu ada, tadi kita tambahkan yaitu reset password, yaitu namanya ID reset. Maka di dalam project Java main activity untuk kelasnya saya tambahkan sebuah komponen di sini, namanya variabel di dalamnya, yaitu reset password. Lalu kemudian saya kenalkan juga di sini reset password sama dengan button, kemudian find view BID r.id reset. Nah, kemudian di bawahnya saya buat di sini saja program panggil form reset password. Langsung saja saya buatkan reset password set on click scanner new spasi view. Kalau seperti ini langsung di enter saja, sehingga akan membentuk sebuah void seperti ini. Lalu kemudian kita panggil main activity yang keempat, di mana main activity yang keempat ini adalah milik dari reset password nanti yang ini. Namun kita belum desain, gitu. Kita panggil aja dulu. Caranya intent, ya, spasi i itu adalah variabel sama dengan new intent, ya, kemudian main activity dot this, kemudian kita panggil main activity yang keempat, yaitu titik class. Oke, titik koma, lalu kemudian start activity. Oke, kita panggil variabel i tadi. Nah, itu cara memanggil sebuah form. Kemudian kita masuk kepada main activity keempat. Kita buatkan satu desain di sini, yaitu yaitu pas email. Oke. Lalu kemudian satu button, satu input text yang berupa email, dan satu button. Oke, ini masih proses ya, kita tunggu dulu. Oke, saya coba atur kiri kanannya dulu.
lalu pengaturan widthnya 0 dp, button tambahkan satu button. Pengaturannya sama, kiri kanan 16 atas itu 16 juga, lalu pengaturan widthnya 0 dp. Nah kemudian oke ya, yang keempat. Nah kemudian di sini button inputan teks saya kasih nama ID email, lalu sudah ada ya, saya kasih ID email reset, oke yes. Kemudian ini button saya kasih nama ID reset ya. Kemudian ini reset, oke. Lalu untuk ID email reset ini di hint ya, di hint saya atur ini, saya kasih keterangan masukkan atau email saja ya, ya paham ya. Nah, jadi ada teks bayangan namanya, jadi kalau ini adalah untuk memasukkan email. Lalu kemudian di sini di reset kita tambahkan di kelasnya, yaitu di di mana activity yang keempat ya. Nah, di sini saya tambahkan pertama edit text, karena kita pakai edit text yaitu untuk reset email ya. Kemudian berikutnya adalah button, karena kita juga menggunakan button, yaitu reset. Lalu masing-masing kita kenalkan, yaitu email, yaitu ID-nya adalah ini adalah edit text, di mana ID-nya r.id.id email reset ya, sorry. Kemudian reset sama dengan button bid r.id.id reset. Oke, lalu reset titik seperti biasa, set on listener, new spasi view. Kalau seperti ini Anda pilih on listener, enter langsung, sehingga akan membentuk sebuah void. Nah, di sini kita akan membuat sebuah pemanggilan email dulu. Nah, di sini saya sudah membuat sebelumnya. Kebetulan ini adalah project sebelumnya ya, jadi saya tidak menghafal sepenuhnya program, jadi saya coba lihat kembali aplikasi saya yang sudah saya buat yaitu reset ya. Nah, tentu kita di sini menggunakan namanya out, Firebase out ya. Firebase out ini kita sudah sinkronkan pada materi-materi sebelumnya. Jadi
sini saya tambahkan Firebase out, ya, spasi out, ya. Out ini adalah variabel. Out ini adalah variabel yang diwakilkan oleh Firebase out. Lalu kemudian di dalamnya reset on click ini tadi, ya. Nah, kita tambahkan ini dulu. Yang kita tambahkan saya copy saja yaitu string email. Oke, ya. Jadi ini adalah kita memanggil dulu hasil apa yang diinputkan di dalam text box email dengan variabel email. Artinya ini isinya ini akan ditampung ke dalam variabel email yang bertipe data string. Lalu kemudian kita lakukan pengujian. Apabila kosong isinya, ini pengujian. Apabila kosong, jadi text.util.is empty email, maka kemudian kasih pesan bahwa email is required. Artinya tidak boleh kosong. Kemudian selain itu ini lagi, apabila format email tidak sama, okay, caranya adalah jika email tidak sama dengan formatnya, maksudnya ini formatnya kan email itu ada underscore apa, misalnya emailnya account, ya, jadi harus ada accountnya. Itu salah satu cara pengenalan email. Misalnya email ansar@ppki, ya. Nah, misalnya ini saja yang benar, ya. Tapi ketika Anda misalnya ini tidak ada, nah berarti dianggapnya bukan email, karena email rata-rata seperti itu. Lalu kemudian apabila tidak sama formatnya, maka kasih pesan bahwa email set error not valid, artinya tidak valid. Selain itu, maka tadi out itu dipanggil. Ini kita panggil di sini. Kita panggil situ, baru ini lanjutan sebenarnya menggunakan titik. Jadi saya tidak paste karena itu lanjutan add complete standard, kemudian new, ya, on complete standard, ya, enter supaya membuat void lagi. Lalu kemudian ini jangan lupa titik koma di sini yang warna merah, ya, tutup dulu dengan titik koma supaya tidak error. Oke. Setelah itu di sini baru kita copy yang ini lagi. Jika teks benar, artinya sukses, maka akan dikirim ke dalam email kita dan tampilkan pesan bahwa artinya ini silakan cek emailnya. Oke, silakan cek email masing-masing. Jadi please check your email. Nah, ini saya ganti bukan reset, tapi apa yang kita kerjakan di sini adalah kita berada di main activity yang keempat. Jadi ini saya ganti semuanya. Main activity yang keempat, kemudian login activity saya kembalikan ke main activity saja. Jadi kalau sudah ke reset, kita kembalikan ke program utama main activity. Tapi jika tidak, else. Nah, jika tidak, maka masukkan ke sini. Oke, tampilkan pesan errornya apa. Oke, sehingga ini harus main activity yang keempat. Jadi main activity yang keempat. Oke. Oke, itu adalah cara untuk membuat
membuat program reset email. Kemudian tinggal Anda jalankan, ya, Anda jalankan, lalu nanti Anda klik tombol reset di sini, sehingga nanti ketika Anda klik tombol reset harusnya masuk ke main activity yang keempat, main activity yang keempat, kemudian masukkan email Anda, lalu klik tombol reset, harusnya Anda dapat email. Oke, jadi gitu cara untuk membuat sebuah reset password. Jika ada kesalahan, nanti Anda bisa komentar di kolom bawah. Kemudian kalau ada kesalahan-kesalahan atau misalnya error, Anda bisa komentar di bagian komentar. Oke, sekian untuk tahapan membuat reset password yang sinkron dengan Firebase. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.